Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati pengurus ND3N Jawa Timur, yang kami hormati para kiai, para tokoh masyarakat, para sepuh, ikhwan, akhwat, thariqah qadiriyah nasyidiyah yang hadir maupun yang tidak hadir, yang semuanya saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada malam hari ini bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka pengajian kitab. Bukan pengajian menurut saya, ini ngaji bareng-bareng. Ngaji bareng, saya juga niatnya ngaji, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia sama dengan orang yang berperang fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang lagi ke rumahnya. Di rumah saya lebih banyak, kenapa? Jauh. Mudah-mudahan begitu, makanya niat kita ditoto dulu, niatnya mencari ilmu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diridhai Allah dan diridhai guru mursyid kita. Amin Allahumma amin. Jadi sebelum memulai pengajian, tawassul dulu, tawassul haruslah kita Fatihah dulu pada guru-guru kita, terutama guru agung kita, guru musik kita bersama keluarga dan dzurriyyah beliau. Mari kita mulai dengan pembacaan Al-Quran dulu. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Ahli sunnatil qadiyah wa nasyhadu ajma'in turuqas ila hadhiratil dhamin wa ya wa azam bil alamin. Sudi syamahiddin Abdul Qadir Jailani wa tasallatir rahman. Alhamdulillah syahadul qasidin al-baghdadi. Sirr syaqadiyah. Syahmiyah zil mustaqim wa hamd Ikhina sahib al-wafat al-mu'anifin Allah barak wa sallim fi rahim wa ahli la akhidina nahum jawla ilahum al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Fatihah khusus kepada semua keluarga guru kita beserta semua wakil talqin dan juga semua pengurus ND3N dimanapun berada. Mudah-mudahan tetap istiqomah dan selalu mendapat perlindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah ihdinas siratal mustaqim. Ila hadrati Ahmad As-Sakandari wa ila hadrati ila jami'i abaina wa ummahatina wa ikhwana akhawatina wa banatina madina. Syu'la ilahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Ya Allah ya Rasulullah ihdinas siratal mustaqim. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai bahwa kitab ini pengarangnya memang mursyid thariqah. Karena beliau berguru kepada Syekh Al-Mursi. Al-Mursi siapa nama aslinya? Julukannya Al-Mursi. Beliau muridnya Imam Abil Hasan Syadzili, thariqah Syadziliyah. Beliau mursyid thariqah Syadziliyah. Dan beliau Syadziliyah ini kita tahu hampir sama, ada zikir jahar, ada zikir khafi. Zikir jaharnya sama, la ilaha illallah. Cuma penulisannya tidak sama, tapi jaharnya sama. Penulisan pentalkinannya tidak sama. Kitab ini dikarang untuk memberikan memberi mau'idhah untuk para salik atau murid. Murid itu gurunya bernama mursyid. Jadi kita ini sebenarnya murid. Pengamal thariqah itu namanya murid, istilah kitab murid atau as-salik. Mari kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menyebut asmani Allah, Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Ar-Rahmani kan Maha Welas, Ar-Rahim. Alhamdulillah tawi sekabehane puji lillahi ku kadue Allah Rabbil alamin akan mengirani wong alam kabeh. Wa sallallahu lan muga-muga paring rahmat Allah sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin nyatane Nabi Muhammad. Wa ala alihi lan ing atase keluargae Nabi Muhammad. Wa sahbihi lan sahabate Nabi Muhammad. Wasallama lan muga-muga paring selamatan sapa Allah. Amma ba'du. Fayaqulu muqaddawu al-murtaji sapa wong kang ngarep wafral musawi. Fayaqulu muqaddawu al-murtaji sapa wong kang ngarep ghafral musawi ing pengepurane penggawean Allah. Wong kang gawe Allah merasa selalu berbuat dosa. Jadi beliau mengharap pengampunan dari perbuatan dosa. Abdullah nyatane Abdullah bin Hijazi Al-Khulwati, yang saya mana ini di pinggir ya, Al-Masyhur bisyarqami. Hadhihi utawi iki kitab, iki dawuh. Taqidatun iku pira-pira bundelan tali, latifatun kang alus, ala hukmil arifi ing atanya lahi kamil arifnya. Ala hukmil arifi ing atase pira-pira dawuh hukumi. Saya ing atase pira-pira ala hikami. Kalau pira-pira itu hikam, jamak dari hikmah ya. Hikmah hikamun ala hikamil arifi billahi ing atase pira-pira dawuh hikmahi wong kang arif billahi kelawan Allah, wong kang kenal billahi kelawan Allah. Sayyidi nyatane Gusti ingsun Ahmad bin Athaillah, namanya Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Athaillah ini kakeknya ya, bukan kakek buyut ya, karena Ibnu Athaillah ini namanya sendiri Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari. Cuma terkenalnya dengan Ibnu Athaillah, padahal ayahnya bernama Abdul Muhammad, kakeknya bernama Abdul Karim.
Kuddisa sirruhu, kuddisa muga-muga den suciaken sirruhu apa siri Sayyidi Ahmad bin Athaillah. Wa qasduhu utawi sejone Sayyidi Ahmad biha kalawan taqidah fil ghalibi dalam ake-akai khitabul muridina iku ngandani pira-pira wong kang murid, wong kang belajar wong kang ngarepaken arif billah, itu murid. Hanya dikatakan murid. Jadi di Indonesia kalau murid gurunya mestinya mursid, tapi di sekolah SD juga murid ya. Tapi kalau bahasa Arab murid itu wong kang ngarepaken, makna jawone ya, orang yang menginginkan arif billah. Jadi orang yang belajar menuju arif billah itu al-murid. Khitabul muridina iku ngandani wong kang ngarepaken arif billah as-sadiqina kang padha bener kabeh wa tarakkihim lan munggahaken muridin wa tarakkihim lan ngangkat atau ngangkat ya, munggahaken muridin ila maqamil irfani maring maqam ma'rifat. Fayam bagi muka seyukjo harus lana katwi kita anak tasiro ala bayani maksudi. Fayam bagi muka seyukjo lana katwi kita anak tasiro apa kutu nyendak kita ngeringkas ala bayani maksudihi ingatase mertelaaken maksudi Sayyidi Ahmad bihasabil imkani kelawan milang-milang kongang. Jadi sebisa mungkin meringkas, ngambil yang paling penting. Qala Dawud radhiyallahu anhu, qala Dawud sapa Sayyidi Ahmad bin Athaillah radhiyallahu anhu, min alamatil i'timad iku setengah saking pira-pira alamati tetanggenan alal amali ingatasi amal, di antara tanda mengandalkan amal ay amalul jawarihi tegese kelakuane pira-pira jawarih badan, kelakuane anggota badan, min sholawatin bayani pira-pira salawat wa adkarin lan pira-pira zikir wa ghairiha lan saliyane salawat lan azkar. Wal mu'tamidu utawi wong kang tetanggenan ala dzalika inatase mengkono-mengkono amal al ubbadu iku pira-pira wong kang ahli ibadah. Wal muridu lan wong kang ngarepaken arif billah. Jadi seorang murid dan orang ahli ibadah itu masih mengandalkan amalnya. Fal awwaluna utawi kang golongan kang pertama siapa? Ahli ibadah. Ya'tamiduna iku tetanggenan sapa awwalun alaiha ing atase amalul jawari fi dukhulil jannati wat tana'umi fiha. Orang ahli ibadah itu mengandalkan amalnya supaya masuk surga. Itu orang ahli ibadah, supaya masuk surga dan mendapat kenikmatan surga. Itu pangkate ahli ibadah. Yang diinginkan cuma masuk surga, mendapat kenikmatan, wan najati lan selamat min adzabillahi saking siksane Allah. Itu ahli ibadah. Wal akhirun utawi golongan kang liya yang dimaksudkan al-muridun. Nah, yang maksud al-muridun. Sedangkan murid, orang-orang yang mengamalkan thariqah ini, ya'tamiduna 'alaiha, ikut tanggenan 'alaiha ing atase amalul jawarih fil wusuli ila Allah taala. Beda kan tujuannya? Fil wusuli dalam tumeka ila Allah mari Allah taala. Jadi orang ahli ibadah itu mengandalkan amalnya supaya dia itu
nggak kena siksa, masuk surga. Sedangkan orang mengamalkan thariqah itu mengandalkan amalnya untuk usul ila Allah. Wa kasfil astari lan kebukae piro-piro tutup anil qulubi saking piro-piro hati. Ini tujuannya muridun. Jadi mengandalkan amalnya agar nyampe kepada Allah dan terbukanya tutup dari hati. Wa usulil ahwali lan hasile piro-piro ahwal alqaimati kang jumeneng biha kelawan qulub. Jadi kalau ahwal itu pekerjaan hati. Yang dimaksud ahwal ini al-qaimah al-ahwali al-qaimati biha. Itu ahwal. Jadi ahwalul qalbi maksudnya. Wal mukasyafati lan piro-piro kebuka wal asrar lan piro-piro rahasia. Jadi ahwal ini agar mendapat mukasyafah, mendapat kebukanya, tutup dan terbukanya rahasia. Itu seorang muridun atau as-salik. Jadi orang yang mengamalkan thariqah. Kalau dimaknai orang yang mengamalkan thariqah, al-muridun itu memang dimaknai orang yang mengamalkan thariqah karena gurunya adalah mursyid. Kilahuma utawi karune al-ubbat wal muridu mazmumun iku den cela wa nasiun lan cukul min ru'yatin nafsi saking ningali nafsu wa nisbatil i'timadi lan bangsa wa nisbatil a'mali lan bangsa akan piro-piro amal ilaiha maring nafsu hatta yantija sehingga cukul ma opo barang dzukira kang disebut opo ma. Ini masih madmumun. Jadi pangkat ini madmumun menurut beliau. Terus sing ora madmum iku piye? Harus diteruskan nanti ada di bawah. Ahli ibadah ini kan wis kaya wis ibadahe temenan, sing muridun selawat azkar wis riyadhah macam-macam temenan. Tapi ini masih mazmumun katanya Muslim. Karena masih tumbuh dari hawa nafsu. Jadi dia masih mempunyai sebuah keinginan untuk usul ilallah. Itu se nafsu, se ono nafsu ini. Itu sudah. Diteruskan dulu. Nanti dikira sampai di sini. Amal arifuna, anapun utawi wong piro-piro wong kang arif, fala yarawna moko ora ningali sapa arifun li anfusihim maring awak dhewe ne arifun syai'an ing suwiji-wiji hatta ya'tamidu sehingga tetanggenan sapa arifun alaihi ing atase syai' bal yusyahiduna balik nyakseni sapa arifun annal fa'ilal haqiqiyah ing sak temene wong kang nglakoni al haqiqiyah kang hakiki huwallahu ta'ala iku Allah ta'ala wa annahu lan sak temene arifun mahallun iku panggonan li zuhuri dzalika faqat. Panggonan li zuhuri dzalika faqat maring padange mengkono-mengkono al-fa'ilal haqiqi. Kalau orang arifun itu sudah tidak mengandalkan amal lagi. Artinya dalam beramal tidak mempunyai keinginan untuk usul ilallah karena sudah arif, wis usul misalnya. Kalau sudah usul ilallah ya ghairu madmumin, gak ono eleke wis, iku sing apik itu. Jadi orang arifun itu tidak melihat pada dirinya bisa begini, bisa begitu, atau bukan karena amalnya dia yang bisa menyampaikan dirinya kepada Allah. Bukan amalnya dia, tapi karena Allah yang menginginkan dia sebagai arif billah. Itu.
Makanya dalam kitab lain disebutkan orang arif billah itu semuanya muradan, kehendak Allah. Tapi diteruskan, ada terusannya, kun muridan qabla an takuna muradan. Jadi murid dulu sebelum kamu jadi muradan. Jadi murid dulu, memang harus murid itu. Jadi murid dulu sebelum kamu jadi muradan. Sebelum jadi arif billah oleh Allah, sebelum dikehendaki oleh Allah, kamu jadi murid dulu. Wa asyara lan awih isyara al-musannifu sabaqi musannif rahimahullahu ta'ala ila alamatin maring alamat maring tetenger ya'rifu kang ngawruwi biha kalawan alamat al-abdu sapa kaula nafsahu ing awak dhewe ne abd. Famin alamati kaunihi iku setengah saking tetengere ana ne abd minal qismaini iku saking bagian loro al awwalainis kang awal karone yaitu ahli ibadah lan murid. Nuqsanur raja utawi kurangi pengarep. Ay rajaihi tegesi kurangi pengarepe abet fillahi ing dalem Allah. Ayyudkhilahu ing yento mlebuaken sapa Allahu ing abet al jannata ing swarga. Wa yunajjihi lan nyelametaken sapa Allahu ing abet minal adzabi saking siksa. Ingkana lamun ono sapa abet minal ubadi iku saking pira-pira ahli ibadah. Wa yusilahu lan yenton mekaaken sapa Allahu ing abet ila matlubihi maring kang den suprih abet al mutaqaddimati kang dingin ingkana lamun ono sapa abet minal muridina iku saking pira-pira murid. Inda wujudi zalalih nalikone onoe keluputan. Jadi tandanya masuk yang madmum tadi al-ubad wal murid, jika dia itu kurangnya pengharapan kepada Allah, kurangnya raja. Kayak gak percaya oleh Allah itu maha mengampuni, sehingga menungsa iki sing dikarepi Allah itu masuk surga. Yang dikehendaki Allah itu masuk surga, bukan masuk neraka. Jadi terlalu kecil pengharapan. Jadi sejelek-jelek apapun kita harus besar pengharapan bahwa Allah itu maha mengampuni dan akan menyelamatkan kita dari azab. Jadi kalau orang obat, orang ahli ibadah itu sedikit pengharapannya bahwa dia akan selamat dari azabnya Allah dan tidak masuk surga. Jadi raja itu harus besar pengharapan kita, tapi harus imbang dengan khauf istilahnya. Nanti ada di belakang. Harus imbang dengan khaufnya. Daerah ngarep tok gak ono kerjane ya sama. Kalau khauf itu takut, khauf kepada Allah. Khauf itu takut yang sangat takut. Jadi lewat dinan Allah ngarepe ono mesti imbang gitu. Imbang antara pengharapan dan takut atas siksanya Allah. Seorang murid juga gitu. Ini seorang murid terlalu kecil pengharapan untuk sampai kepada Allah. Karena sampai kepada Allah itu tidak harus sekarang. Walaupun kita ditunjukkan oleh Allah sampai kepada Allah ketika akhir hayat. Bahkan daunnya ulama itu lahzatan qoblal mamat. Sebentar sebelum mati itu akan lebih berharga daripada amal kamu yang amal kamu yang banyak mulai hidup sampai hampir mati itu. Karena arif billah itu
tidak selamanya dikasihkan masih sehat, bahkan sudah sakit atau menjelang mati. Makanya matinya jadi husnul khotimah, itu yang diharapkan. Jadi orang murid tidak boleh terlalu kecil pengharapan karena banyaknya dosa. Inda wujudi zalal. Jadi ketika adanya dosa. Bi antas duro kalawan yatametu minhu saking abad maksiyatun opo maksiat. Karena dirinya pernah melakukan maksiat, misalnya kazinan koyok zina wa ghaflatin lan lali anillahi saking Allah Ta'ala. Jadi kalau orang obat itu contohnya kezinan, maksiat yang paling besar itu zina. Tapi orang murid maksiatnya itu jangankan itu, ghaflatin anillah sudah maksiat. Karena kita harus berusaha biar tidak ghaflah, biar tidak lupa kepada Allah. Wa tarki auradin lan ninggalakan pira-pira wirid. Jadi orang murid juga meninggalkan auratnya itu dianggap zallan. Zallan itu walaupun dianggap melakukan kesalahan gitu. Jadi zalal itu dianggap melakukan. Jadi seorang murid yang tidak yang meninggalkan auratnya, wiridannya. Apalagi gak pernah ngalor ngidul ngaku TGN, gak tahu ngelok hataman misalnya ya. Menakiban gak tahu. Itu bukan tarki auratin, itu gak sama sekali. Tarki auratin ini suatu waktu meninggalkan wiridannya, kayak zikir jahar habis sholat misalnya. Zikir jahar mari sholat, terus khotaman 1 minggu sekali, menakib sebulan, itu batas minimal itu. Minimal, umpamanya dalam 1 minggu sampai khataman tiap hari juga masalah, itu kan lebih bagus. Menakib 1 minggu sekali juga misalnya. Itu sudah masuk zalal. Wa min alamati kaunihi lan iku setengah saking tetengeri anane abet minal arifina. Ini sudah yang ketiga tadi, golongan yang ketiga. Jadi abad itu dibagi 3 tadi, al-ubad ahli ibadah, terus murid, terus al-arifun. Tandanya yang arifin fana'uhu an nafsihi. Fana'uhu utawi fana'i abad an nafsihi saking awak dhewe ne abad. Fana itu kalau mana aslinya rusak. Mana aslinya, tapi diistilahkan dalam kitab jadi fana itu tidak bisa dijelaskan. Saya dulu pernah tanya sama salah satu wakil talqin yang saya anggap beliau pernah tanya, fana ini gunung, fana itu apa? Karena itu gak bisa dijelaskan tapi bisa dirasakan, jawabannya begitu. Nah, makanya di istilah kitab fana itu rusak. Ada yang menjelaskan lagi dalam kitab lain, jadi fana itu berproses. Fana pertama itu kalau orang murid itu fana'uhu fi dzikri. Jadi fananya bukan langsung kepada Allah, tapi fi dzikri dulu. Jadi fana bi dzikri itu menyatu dalam zikir, melupakan yang lain. Koyo-koyo gak ono liyane zikir, zikir. Kalau di dalam kitab lain ada yang menjelaskan seperti itu, dan saya pernah mendapat penjelasan juga dari salah satu guru dan juga ikhwan seperti itu. Jadi pertama fi dzikri, baru naik setelah itu sampai akhirnya fana'uhu an nafsihi kepada Allah. Terakhir sudah. Jadi kalau Nabi Muhammad itu sudah seperti yang dijelaskan fakana qaba qausaini au adna. Jadi bertemu dengan Allah fakana qaba qausaini dalam Isra Mi'raj itu ya kisahnya.
Iya, kita sudah punya modal untuk ke sana. As-salatu mi'rajul mu'minin. Makanya ridha kita juga ada sholat, macam-macam. Fa idza waqa'a nalikane tumiba sapa abd fi zallatin di dalam keluputan au asabahu utawa tumiba ing abd ghaflatun apa lali syahida moko ningali sapa abd tasrifal haqqi ing oleh berintahe al haq Allah taala sing hak fihi dalam abd wa jaryani qada'ihi lan lumakuni qada'i Allah alaihi ing atase abd. Kama annahu kaya oleh satuhune abd idza sadarah nalikani metu minhu saking abd taatun apa taat aula utawa padang lahu kadue abd musyahadatun apa musyahadatun qalbiyatun apa pepadangan qalbiyah sing bangsa ati. Jadi sesuatu yang hanya bisa dilihat dengan hati. Ini orang murid sudah. Seorang murid umpamane dari taatnya, dari hasil kerjanya taat kepada Allah, melihat musyahadatun qalbiyah. Ya, awal-awal tadi murid mesti kalau benar ada musyahadatun qalbiyah, itu ada. Lam yara moko ora ningali sapa abd fi dzalika idalem sadara minhu ta'aya haulahu ing kekuatane abd wa quwwatahu lan kekuatane abd, daya kekuatan haulahu doyone abd bisa ya, wa quwwatahu lan kekuatane abd fala farqa muka orang no veto indahu sandingi abd bainal halaini ing dalem antarane tingkah luru li'annahu krana satune abd gharikun iku kerem fi biharit tauhid ing dalem pira-pira segorone tauhid. Jadi tauhid itu mengesahkan Allah. Qadis tawa teman-teman podo sejajar khaufuhu apa wedine abd wa raja'uhu lan pengarepane abd. Fala yungkisu muka orang ngurangi al isyanu apa maksiat khaufahu in wedine abd. Meskipun dia maksiat, dia tetap takut kepada Allah gitu. Wala yazidu lan ora nambahi al ihsanu apa oleh gawe bagus raja'ahu in pengarepane abd. Dia walaupun berbuat baik tidak mengharap banyak, adalah tetap aja. Faman lam yajid faman utawi wong lam yajid kang ora nemu sapa man hadhil alamatah ing ikilah alamat fihi dalem fal yujahid. Jadi kalau enggak menemukan tanda-tanda ini, musyahadatun qalbiyah tidak ada, padahal wis dadi ikhwan wis suwe misale ono maksiat titik berubah lagi pikirannya, berbuat baik sedikit juga berubah. Kalau nggak bisa begitu gimana? Fal yujahid muka becik nemen-nemenono sopoman nafsahu yang awak dhewe neman birriyadati kalawan pira-pira riyadhah wal azkari lan pira-pira dikit-dikit sing akeh. Riyadhahnya dikerjakan. Riyadhah kan wis akeh, termasuk salat-salat sunnah, mari maghrib malam. Gak kuat misalnya, dia jangan banyak-banyak dulu, diambil yang gampang, sing kuat disi. Akan berproses, nanti akan kuat sendiri. Ya, dibuktikan kalau gak percaya. Misalnya gak kuat malam, wis salat sunat mari maghrib sih, mulai awabin, taubat, libur dulu ada yang laksanakan dulu habis maghrib. Setelah itu habis isya, tafil badan. Gak usah semua dulu kalau gak kuat. Jadi ikhwan kalau gak kuat dia tuh itu jangan semua dulu, diambil yang kuat. Dari mana malam saya turun kuat, mari subuh ya mari subuh. Jadi sebetulnya mari subuh kalau salat isyraq itu sebetulnya
Kalau di fikih yang salat isyraq itu habis subuh gak turun, gak ada aktivitas lain setelah tulu itu salat isyraq. Tapi subuhnya bukan hampir matahari, bukan. Nanti subuhnya biar bisa salat isyraq nanti subuhnya akhir, bukan gitu. Maksudnya emang gak turun. Orang-orang dulu kan gitu. Di salat isyraq, isyraq isti'adzah istikharah itu malam sih belum kuat. Misalnya ini saya cuma ngasih contoh, yang gampang. Nanti kalau itu kuat berproses bisa. Akan berproses bisa dan kuat sendiri nanti. Kalau gak dimulai sama sekali, sampai kapan gak kuat sampean. Kamu memulai dari yang kecil dulu. Kalau langsung birriyadhati, karena di kitab ini katanya birriyadhati wal azkar, paling kuat sampean laksanakan semua. Kalau gak pernah ya, kalau masih baru-baru atau baru melaksanakan cuma habis maulid terus pengen makeh, paling 3 hari mentok belabakan itu pun kalau sehat. Kalau sudah gak begitu sehat, agak-agak tua sedikit, kan kadang sakit lutut gak kuat nanti. Salat duduk gak apa-apa, salat sunnah. Gak masalah itu salat sunat ya, kalau salat sunat. Kalau salat wajib ada syaratnya, salat duduk harus gak sehat dulu kan ya. Birriyadhati kelawan pira-pira riyadhah wal adhkari lan pira-pira zikir hatta yasilah sehingga tumeka sapa man ila maqamil irfani mari maqam ma'rifat. Wa muradul musannifi utawi karepe musannif bihadhil hikmati kelawan iki hikmah. Dawuh-dawuh tadi tansyitus saliki iku memberi semangat wong kang ngambah atau muridnya. Jadi memberi semangat kepada murid. Wa raf'a himmatihi lan ngangkat cita-citane salik anil i'timadi saking tetanggenan ala syai'in ing atase suwi-wiji siwa maulahu kang saliyane pangerane salik. Jadi maksudnya musannif dibilang mazmumun tadi karena i'timad kepada selain Allah gitu. Lat tanzidu ora nyepeaken fil a'mali dalam biro-biro amal, bukan berarti meninggalkan amal karena pengen usul ilallah dan meninggalkan amal karena sambian pengen selamat dari siksa Allah. Bukan berarti harus ditinggalkan amalnya, bukan. Li'annaha karena sak temeni amal sababun iku dadi sabab adiyun kang kaprah fil wusuli dalam tumeka ilallahi mari. Karena a'malul jawari dan ahwalul qalbi itu menjadi sebab adiyun sing kaprah. Dadi lek sing usahane mempeng istiqomah akan fil wusul, akan dikasih usul kepada Allah. Itu sababun adiyun. Kenapa disebut sababun adiyun? Kok kebiasaan, kok kaprahe ngono gitu lah. Amali akeh maka mempunyai kesempatan untuk usul ilallah gitu. Karena ada yang memang tidak amal, amalnya tidak banyak, tapi kok jadi arif billah. Itu kalau di Al-Qur'an di tafsir itu ada alhaqna bihim dzurriyyatahu. Ono sing nangkan. Bahkan kadang lebih dari sing ngangkat. Tapi di sana hanya itu kan, kalau menurut ulama alhaqna bihim itu
putune. Jadi karena ayahnya arif billah, anaknya juga diangkat oleh Allah menjadi arif billah gitu. Tapi itu tidak semua, cuma sebagian. Dan walaupun ada, itu hanya 3 generasi atau 2 turun dari yang arif billah, biasanya seperti itu. Hanya di sini menjadi sababun adiyun. Tapi orang yang arif billah gitu tidak bisa mengajarkan, nggak bisa jadi mursyid, nggak bisa ngajari murid-murid ini untuk usul ilallah, nggak bisa. Kenapa? Karena dia arif billahnya tanpa proses, nggak bisa. Sama dengan sampean belajar ilmu, belajar kitab ini, dalam hitungan jam sampean apal. Ngajar nunang buang nggak iso sampean. Gak bisa, itu khususnya, khusus dirinya sendiri, gak bisa diajarkan kepada orang lain kalau kayak gitu. Jadi di dalam thariqah juga begitu, yang arif billahnya itu tidak berproses. Kalau punya makom yang tinggi, terus mengajarkan, harus berproses dulu, walaupun memang sudah punya makom sejak kecil misalnya, terus diangkat arif billah jadi ma'rifatullah. Kalau mau jadi mursyid harus berproses, ngamalkan dulu, ngamalkan khotaman dhisik, ngamalkan zikir dulu, seperti itu. Jadi tahu nanti meningkatnya manusia dari makom ini ke makom ini, seperti itu. Wala tahqirama, lan ora ngremiaken barang tantiju kang cukul opo tantiju kang tuntijuhu kang nyukulaken opo amal hu igma minal ahwali saking pira-pira ahwal qalbi, ahwali ati tingkai ati pira-pira tingkai ati wa ghairiha lan saliyane ahwal. Li anna dzalika karena kronos satemene mengkono-mengkono amal minnatun iku peparing minallahi saking Allah Ta'ala. La yang bagi kang ora seyuk corodduhu apa nolak dzalik. Jadi orang mengamalkan thariqah atau jadi ahli ibadah itu minnatun minallah. Kan ada emang gak kuat emang untuk bangun malam, misalnya gak kuat. Maka nilai pengen kuat harus berproses. Itu karena itu minnah. Ada yang memang gak pernah tidur kan, ada kan? Iya. Ada tidurnya 3 hari itu tidur 1 kali, ada seperti itu. Itu minnah, itu minnah. Iya. Iradatuka tajrida, iradatuka utawi ngarepaken sira. At-tajrida ing nyepeaken. Ai maila nafsika, ai mailu nafsika. Tegese condonge awak sira ayyuhal murid, he murid as-sadiqi kang bener ila tajridi maring nyepeaken anil asbab saking pira-pira sebab adz-dzahiriyati sing zahir. Ay jika tegese metune sira anha saking asbab wa adami mu'anatiha lan ora onone nandangine asbab. Ma'iqamatillahi sertane jumenengakene Allah iyyaka ing iya sira fil asbabi dalam pira-pira sebab. Kalau seorang murid mengharapkan tajrid, tajrid itu tajrid anil asbab. Jadi meninggalkan asbab, meninggalkan sebab-sebab tadi atau amalul jawari atau riyadhah wal adhkar itu. Kalau mengharapkan tanpa sebab, wa alamatu dzalika, diteruskan dulu nih nyambungnya sini. Wa alamatu dzalika tawi tatangri iqamatillah ayyuhayyi'aha iku nyawisaken sapa Allah ing asbab lakah maring sira
wa anta jidalan yen to nemu sapa sira as-salamata ing salamet fi dinika ing dalem agamane sira inda mu'anatiha nalikane nandangine asbab wayang qati'u lan dadi pekot biha kalaban asbab tok muka opo kepingine sira amma saking barang bi aidin nasi kang ono kelawan pira-pira tangane menungso wala yusyili kalan ora nungkulaken sapa Allah kain sira amma saking barang antau tawi sira fihi dalem min wadhaifil ibadati saking pira-pira kegiatan ibadah al-zahirati kang zahir wal ahwalil batinati lan pira-pira tingkae hati al-batinati kang batin. Jadi ibadah seperti tadi itu ibadah batin, ibadah hati itu disebut ahwal. Kalau ibadah al-zahirah disebut ibadah. Sing lakoni badan itu disebut ibadah. Jadi kalau sampean pengen mentiadakan asbab, sedangkan Allah itu membuat asbab, gitu nah. Membuat asbab agar agama kamu itu selamat. Allah Ta'ala itu menyiapkan asbab. Kalau sampean enggak melaksanakan asbab itu atau amal itu, ya enggak bisa, karena itu kan sababun adiyun fil usul ila Allah. Memang harus adanya asbab dulu. Jadi sebab dulu. Dan kamu tidak boleh mana tadi wayang qati'u biha ta'muka, dan jangan menjadi putus keinginan kamu karena asbab tadi. Misalnya wis amale wis akeh, malam-malam sholat, zikire banyak, jangan menghalangi kamu karena tidak sama dengan orang lain yang juga artinya amalnya lebih rendah daripada kamu. Kalau amaliyahnya orang lain, iku amaliyah didik kok wis iso ngene bisa. Jangan tertarik seperti itu. Jangan terganggu. Keinginan kamu untuk usul ilallah itu harus tetap dengan amalmu sendiri. Jangan melihat amale orang lain. Jadi kalau keinginan tanpa sebab minas syahwati, ini khabarnya iradatuka ya. Jadi mempunyai keinginan tanpa sebab, menyepikan sebab, mentiadakan amal, mentiadakan asbab. Asbab itu yang dimaksudkan amal tadi, menjadi sebab kamu usul ilallah. Atau orang ahli ibadah, asbab itu menjadi penyelamat dari siksanya Allah. Minas syahwati iku saking syahwat, ay min syahwatin nufusi saking pira-pira syahwati nafsu, allati tatmu kang ngajak apa nufus ilaiha maring syahwat al khafiyati kang samar. Jadi itu nafsu tapi samar. Wa kanat lan ono apa iradah syahwatun iku syahwat li adami wukufika, karena ora ananane kandheke sira ala muradi sayyidika ing atase karepe Gusti sira, wa muwafaqatika lan cocoke sira murada nafsika ing pira-pira karepe awak sira. Wa khafiyatan, antaf kepada syahwatannya, wa kanat syahwatan wa khafiyatan lan samar li anna zahira dzalika, karena sak temene zahire iradah anna muradaka iku
kang den karepaken sira bit tajarrudi kelawan nyepeaken al inqita'u iku mekot ilallahi maring Allah wa taqarrubu lan nyedhak ilaihi maring Allah wa batinuhu utawi batini dzalik anna muradaka iku sak temene karepe sira asyahwat asyuhratu iku masyhur asyuhratu iku terkenal bil wilayati kelawan dadi wali ditaksida supaya nejo ka ing sira annasu sapa menungso bil i'tiqadi kelawan ngeyakinaken wa taqarrub kelawan yakin kelawan ngeyakini wa taqarrubi lan nyedha ilaika maring sira fataqta'u moko dadi pekot sira amma saking barang anta utawi sira bisadatihi iku kelawan sejone ma Fakot kola pokok teman-teman dawuh al-arifuna sapa pira-pira wong kang arif ibbalun nasi utawi oleh nekanine menungso alal muridi ing atase murid qabla kamalihi sadurunge sempurnane murid summun iku racun qatilun kang mateni. Jadi kalau keinginan seorang murid tanpa asbab tadi, tanpa amal-amal yang banyak tadi menjadi wusul ilallah, itu termasuk syahwat yang samar. Terus gak usah kerja, terusan misalnya, itu juga syahwat. Jadi tidak meninggalkan syariat dan tidak meninggalkan kewajiban sebagai manusia. Karena seperti itu tujuannya nanti pengen asyuhra bil wilayah. Saya kuliah dadi wali iso ngene iso ngono misalnya. Akeh pengikuti misalnya. Sekarang gak usah jadi wali, pengen banyak pengikut. Wis syuhrah terkenal wis akeh pengikuti. Tapi di sini kalau seperti itu asyuhra bil wilayah ini lebih bahaya. Lebih bahaya. Makanya dawuhnya orang-orang arif ibbalun nasi, lek kamu jadi murid terus payu nang menungso. Ibbalun nasi itu gak cuma payu nang menungso gitu lah. Laris lah. Atau bisa viral gitu. Baru jadi murid, belum sempurna, qabla kamalihi, sebelum sempurna menjadi murid, sedurung jadi arif, menjadi murid kok akeh dayone atau akeh santrine atau bisa macam-macam lah. Itu sumun qatilu, akan menjadi racun yang membunuhmu. Itu nanti akan menjadi penghalang untuk usul ilallah, akan membunuh dirimu sendiri itu. Makanya hati-hati. Yang jadi ikhwan hati-hati. Jangan sampai seperti itu mengurangi amaliyah kamu dan menyalahi aturan di dalam thariqah. Karena itu akan menjadi sumun qatilun, menjadi racun yang bisa membunuhmu. Tuh, hati-hati. Wa rubbama qata'at bidzalika, lan ari kalane pegot wa rubbama qata'ta ya lan ari kalane pegot sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono ibbalun nas an wadhaifika saking pira-pira aktivitas sira wa uradika lan wiritan sira wasirta lan dadi sira tatattali'u iku ningali sira lima maring barang bi aidin nasi kelawan piro-piro tangani menungso. Karena kalau sudah merasa dirinya, wah aku wis dadi wong hebat, masuk thariqah kok wis
akeh santrine misalnya, atau akeh dayone, akeh wong sing jaluk barokah misalnya. Seperti itu akan merusak aktivitas kamu di dalam tariqah dan akan mengurangi wirid kamu. Iya, buktikan kalau gak percaya. Terus ngalami ini. Seperti ini ya, benar. Makanya harus hati-hati. Jadi murid kok payu sebelum sempurna, sebelum jadi alif bin, bahaya, benar bahaya. Apalagi wis munggah misalnya nyampe ke alam malakut. Alam malakut ini di atasnya alam manusia, alamnya jin yang tingkatan tinggi, alamnya malaikat tingkatan rendah. Nyampe di sana bisa ngerti ngene-ngene. Nanti ada orang, kamu nanti akan dapat seperti ini, seperti ini. Temenan, percaya besok. Nah, ini bahaya juga ini. Walaupun dirinya tidak merasa hebat, tapi ini menjadi summun qatilun. Takut ada yang seperti itu nanti. Kalau sesama muridnya mungkin bisa ada yang mengingatkan. Tapi anggapan orang sampean iso dikira dukun kok iku. Iso nebak-nebak ngono. Wa iradatuka utawi karpe sira al asbabah ing pira-pira asbab ait tasabbub tegese dadi sebab wal iktisab lan usaha atau ngelakoni ma'a iqamatillahi sertane jumenengakene Allah iya ka ing ya sira fit tajridi dalam tajrid bi ayyusir ai bi ayyusir kelawan kudu gampangaken sapa Allah laka maring sira al quta ing panganan kekuatan. Allah Ta'ala menggampangkan rizki buat kamu untuk kehidupannya. Min haitsu la tahtasibu. Saking arah-arane ora nyoto sira, ora nyono, ora nyangka ya, tidak nyangka. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah nafsaka ing awak sira mutmainnatan nafsaka ing nafsu sira mutmainnatan ing antang inda ta'adzurihi nalikane angele kut muta'alliqatan tur berhubungan bimaulaha kalawan pengirane nafsika wadun talan langgeng sira alal istighali ngatasi sibuk biwadhaifil ibadati kelawan aktivitas pira-pira ibadah. Inhitatun anil himmati, inhitatun iku ngurangi melorot jare wong Jawa dari atas ke bawah gitu. Merendahkan, menurunkan ke bawah, itu inhitot, melorot ya, meloroti, dapat enak bahasa. Anil himmati saking sejo dari tujuan, al aliyati kang luhur, al aliyati kang luhur. Sampian kalau amal apa namanya? Mengerjakan asbab, mengerjakan amal tadi, mengerjakan amal, tapi iming-imingnya bi ayyusirra lakal kut, agar Allah menggampangkan kehidupan kamu. Ya urip iki ora ruwet-ruwet. Itu merendahkan diri kamu sendiri dari tujuan yang luhur. Karena tujuannya al-qut ya walaupun istiqomah ibadah tapi tujuannya dunia. Makanya itu dianggap merendahkan dirinya sendiri dari tujuan yang mulia. Tujuannya apa? Al-wusulilallah. Kok dikambangno dunya wis merasa cukup dia. Inhitatun merendahkan anil himmatil aliyati saking sejo kang luhur. Li iradatika krono karpe sira arruju'ah ing bali ilal khalqi maring makhluk ba'da ta'alluqi sawise gumantungan bil haqqi kelawan, karena tujuannya sudah makhluk, sudah dunia, bukan Allah lagi. Walau lam yakun
walau lam yakun lan lamun ora ono illa mukhalatata abnaid dunya angin iku ngumpuli piro-piro ahli dunya nah dunya ahli dunya fima dalam barang hum utawi abnaud dunya fihi iku ing dalem ma lakana moko yaktine ono sapa abnaud dunya kafian iku nyukupi fi danaatil himmati ing dalem inone sejo fal wajibu utawi kang wajib ala saliki ing atase salik atau murid ya wong kang nambah orang yang berjalan salik ilallah orang berjalan menuju Allah ayam kusaiku yang to meneng sapa salik fima dalam barang aqamahu kang jumenengaken hu ing ma al haqqu sapa Allah kang hak fihi dalem ma wa yardalan ridha sapa salik bihi kelawan ma hatta yatawalla sehingga nguasani Allahu sapa Allah ikhrajahu ing ngetokaken salik minhu saking ma wala yakhruju lan ora metu sapa salik binafsihi kelawan awak dhewe ne salik wa iradatihi lan karepe salik wa taswili syaitani lan tipu dayanya setan faya kok moko tumiba sapa salik fi bahril qati'ati dalam segara kepegot wal iyadzu billahi kepegot maring Allah maksudnya wal iyadzu billah wal iyadzu utawi nyuwun ruksa iku billahi kelawan Allah nyampe sawabikul himam la tukhriku asraral aqdar wallahu a'lam bissawab punya sudah nyampe kalau pada salah atau salah baca ataupun salah mana mohon maaf bisa diganti sendiri bagi yang paham baik pertanyaan apa bersambung ya bulan depan bersambung bulan depan mudah-mudahan sehat ya semuanya sehat insyaallah bisa bertemu lagi bisa ngaji lagi kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafina wa yu'afi mazidah ya rabbana مدير جلاله في بعض من سلطاني سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت ما اثنيت على نفسي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الموت إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله وسيؤتيه أجرا عظيما اللهم علما مباركا نافعا ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا منه ما نسينا اللهم اجعلنا واولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجماعاتنا من اهل العلم والخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والضير ولا تضر علينا انك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم